manusia, ketua kelas nih siapkan payung. Sini. Yo, Siti siap toh. Setelah mulai pelajaran, semuanya berdoa, guru agama kerja masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam menunggu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini selama dua materi Ibu agak absen Pak yo. Yo, Syifa Apa izin? izin. Aduh, Wak sholat nih Wak Siti. Mami 5 buku tiket. Yo, Rizka Mau yuk bu sama di awal semester. ya Bu mau ya Bu Sekarang. Mak guru yo. Ya. Aduh nanya apa nih? Aduh, kakak nggak ambil bos. Siti, Sita bu. ya Siti. Melia, Hadir. ya Nadia. Hadir bu. Oke, aduh, aduh Ibu absen, aduh berdoa. Selanjutnya, kutipan lawan materi saya ikut bahas api. Bu dongeng. Dongeng. Dongeng ini apa saya nengok? Nengok api saya dimaksud dengan dongeng. Iya bu. Ya Nadia. Jadi dongeng Cina ialah sebuah cerita saya teman-teman terjadi kali bu. Oh, saya memang terjadi loh, Nadia punya nengok. Selanjutnya, kami Sinjiran ngebahas materi teks berita. Aduh, ngenah berita kan? Pandai bu berita dan lantas. Oke, selanjutnya ialah asal usul berita Sina. Ram pandai api Sina berita, yang lama pandai asal usul berita inapi. Ulah sebagainya Ram Dawah Ejo mempelajari asal usul berita pai. Melia bacakan ya. Asal-usul berita berasal dari bahasa Sanskerta trik yang dalam bahasa Inggris disebut right, yang arti sebenarnya adalah ada atau terjadi. Ada juga yang menyebut dengan cerita, artinya kejadian atau yang telah terjadi. Oke, jadi asal usul berita itu berasal dari bahasa Sanskerta atau Frit yang dalam bahasa Inggris disebut right, yang artinya sebenarnya ada atau benar terjadi. Jadi berita itu benar-benar terjadi. Beda sama dongeng. Kalau dongeng itu cerita hayalan, cerita fiktif. Kalau berita ini benar-benar terjadi. Selanjutnya, apakah berita tersebut? Ada yang tahu? Pengertian berita. Mak pandai? Mak pandai bu. Oke. Nah, ini jiwa pengertian anjak berita Sina. Siti bacakan ya. Pengertian berita. Berita adalah laporan mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar halayak melalui media bekas seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online. Yo, pengertian berita Sina ialah laporan mengenai fakta atau ide terbaru yang benar-benar terjadi, menarik atau penting untuk disampaikan ke halayak umum. Berita Sina dapat orang tembui di surat kabar, radio, televisi, atau media online. Nah, pasti ulun-ulun tuh hasilnya sering minum berita. Iya. Anak-anak muda Sina jarang yo, lebih ada sinetron. Ya. Nah, zaman zaman dahulu Sina, lamun harga nindok berita Sina ngenah di surat kabar atau ngedengi anjak radio. Lamun televisi jarang, ulun-ulun saya kayak gaul pakai televisi yo. Ya. Selanjutnya ciri-ciri anjak berita Sina. Siapa saya akan nyebut kok? Ya. Yo, Nadia apa ya Siti? Ya. Yo, selanjutnya Nadia. Ciri
Ciri-ciri berita. Pertama, terkini aktual. Kedua, dipercaya atau faktual. Ketiga, objektif. Keempat, diterima di masyarakat. Kelima, jelas. Keenam, kalimatnya sederhana. Ketujuh, segera disampaikan. Kedelapan, menarik. Oke, ciri-ciri berita itu ada beberapa. Yang pertama tuh terkini atau aktual, berarti dia tuh masih hangat-hangatnya, masih baru-baru saja terjadi. Dipercaya itu faktual karena ada buktinya, ada kejadian atau rekaman videonya. Selanjutnya cirinya objektif, diterima di masyarakat. Berita itu jelas sama kalimatnya itu sederhana, jadi biar mudah untuk dipahami oleh masyarakat umumnya ya. Terus segera disampaikan. Jadi berita itu kalau udah ada kejadian harus langsung segera disampaikan biar berita itu masih hangat gitu ya. Kalau seandainya beritanya kejadiannya itu bulan ini disampaikan bulan lalu, jadi tidak menarik lagi untuk disampaikan. Nah, selanjutnya ciri selanjutnya itu menarik. Unsur-unsur anjar berita sinawat, singkatan adik simba. Apa sih ini? Adik Simba. Nah, A itu untuk apa, D itu untuk di mana, K itu kapan, C itu siapa, M itu untuk mengapa, B itu bagaimana. Jadi ini unsur-unsur berita sini harus kalian pahami. Di dalam berita pastinya memiliki unsur-unsur di antara ini ya. Ya, apa itu apa sih berita tersebut? Di mana itu di mana kejadiannya? Kita simak di selanjutnya ya. Nah, ini penjelasannya. Atau dalam bahasa Inggris itu bisa disebut 5W1H. Ya, Siti bacakan. Ya, pertama what, bahasa Indonesianya apa? Apa yang terjadi? Kemudian ada where, di mana? Di manakah peristiwa terjadi? Kemudian ada when, kapan? Kapan peristiwa terjadi? Kemudian ada who, siapa? Siapa yang terlibat? Kemudian ada why atau mengapa? Mengapa hal itu bisa terjadi? Dan yang terakhir ada how atau bagaimana? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Oke, jadi ini unsur-unsur berita yang harus kalian pahami ya. Soalnya nanti ada tugas dari Ibu. Ada siap? Terima tugas? Siap. Ija tugas nih. Yola, kasus COVID-19 di Salatiga turun selama PPKM darurat. Masyarakat diminta tetap patuhi prokes. Nah, Tuti baca teks nih. Nah, Ibu unjuk pertanyaan, Tuti jawab yuk. Dikerjakan sekarang yuk. Ayo, luangkan buku no, Melia. Kan dua buku no, luak diluangkan. Yuk, aduh, saya harus siap. Nah, aku tulis yuk soal ini.
Aduh Bu.